Baik, kita lanjutkan. Nah, tadi gimana? Untuk penjelasan yang perbedaannya further sama farther ini udah selesai belum, teman-teman? Soalnya saya nggak kerasa tadi udah terputusnya sampai mana. Tadi udah saya jelaskan belum bedanya further pakai U sama farther pakai A? Iya, sudah. Sudah ya, oke, thank you. Berarti mungkin ada pertanyaan, sorry, masih ada satu lagi. Nah, untuk satu kata lagi yang dia nggak bisa ditambahkan dengan kata more atau ketika kita mau tambahkan arti lebih, itu yang terakhir adalah many sama much, teman-teman. Itu artinya banyak kan. Nah, untuk bilang lebih banyak itu bukan more many atau manyer, atau mucher atau more much, tapi cukup more aja. Jadi more itu memiliki dua arti dan dua kelas kata ya tentunya. Kalau more yang artinya lebih aja, ketika dia ditambahkan ke kata sifat itu kata keterangan dia, artinya lebih. Tapi more yang di bawah itu bentuk komparatif dari kata many atau much, itu artinya lebih banyak. Itu kelas katanya adalah adjektif juga. Seperti itu. Jadi many sama much itu banyak, untuk bilang lebih banyak cukup bilang more aja. Seperti itu ya. Nah, kemudian kita lanjut. Nah, itu tadi komparatif, teman-teman. Perbedaan penggunaannya more than sama other than. Sekarang kita lanjut ke yang bab kita hari ini, yaitu double komparatif. Nah, kalau komparatif tadi adalah more untuk bilang lebih, sekarang untuk bilang double komparatif itu more-nya sebelumnya itu harus ditambahkan dengan the, teman-teman. Nah, nanti artinya itu berubah. Kalau more yang artinya lebih itu sebenarnya nggak boleh dikasih the. Oke, tapi kalau misalkan the more itu nanti artinya jadi semakin. Kayak gitu. Nah, karena di namanya kalimatnya itu ada double komparatif, maka nanti ada dua, the more, the more. Nah, itu sebenarnya dalam bahasa Inggris caranya kita bilang semakin apa, kayak gitu. Nah, untuk contohnya, dalam bahasa Indonesia kita bilang, semakin cepat, semakin baik. Nah, itu bahasa Inggrisnya adalah the sooner, the better. Nah, kalau teman-teman perhatikan di kalimat ini nggak ada kata kerja sebagai predikat sama sekali. Nggak ada juga subjek, kata benda sebagai subjek atau kata ganti sebagai subjek, teman-teman. Jadi dibentuk kalimat double komparatif ini, ketika teman-teman menemukan ada penanda double komparatif, misalnya the more gitu. Nah, lupakan dulu subjek predikat. Ya, jadi carikan gandengannya, the more satunya. Karena di bentuk kalimat double komparatif ini subjek predikat nggak harus ada. Jadi boleh hilang, bisa dibilang seperti itu. Oke, contoh lagi. Tirulah padi, semakin berisi semakin merunduk. Nah, itu kalau ditranslate, learn from rice. The more grains it contains, the lower it bows. Seperti itu. Nah, itu ada the more, ada the lower. Seperti itu. Ya, kita lanjut lagi. Semakin senyap suatu area, semakin nyaman untuk ditempati. Nah, itu kalau ditranslate, the quieter a place is, the more comfortable it is to be inhabited. Contoh lagi. Semakin sedikit pohon di suatu tempat, semakin panas. Nah, itu kalau ditranslate, the fewer the trees in an area, the hotter it is there. Dan contoh terakhir, semakin sedikit orang yang kita kumpuli, semakin sedikit omong kosong yang kita terima. Nah, itu kalau ditranslate, the fewer people you chill with, the less bullshit we deal with. Nah, nanti di penerapannya sebelum kita ke penerapannya di TOEFL, kita dengarkan dulu penggunaan double komparatif ini di speaking ya, di percakapan dalam bahasa Inggris. Kita dengarkan kalimat double komparatif yang disampaikan oleh Bapak Barack Obama. Saya mau cek sound dulu. The quicker you get your degree, the cheaper it's going to be. Suaranya keluar nggak, teman-teman? Suaranya videonya? Keluar. Oke, alright, thank you. Nah, kita dengarkan sekali lagi. The quicker you get your degree, the cheaper it's going to be. Nah, tadi Bapak Barack Obama bilang, the quicker you get your degree, the cheaper it's gonna be. Itu kalau diartikan, kurang lebih ya, semakin cepat kita mendapatkan gelar kita, semakin murah biaya pendidikan kita. Seperti itu. The quicker you get your degree, the cheaper it's going to be. Nah, itu tadi, teman-teman. Kita dengarkan contoh kedua pemakaian double komparatif di speaking. Kita dengarkan lagi ya. The farther away a galaxy is, the faster it is moving away from us. The farther away a galaxy is, the faster it is moving away from us. Nah, kurang lebih tadi bilangnya adalah the farther away a galaxy is, the faster it is moving away from us. Nah, itu kalau diartikan kurang lebih semakin jauh jarak suatu galaksi dari galaksi kita, semakin cepat dia bergerak menjauh dari kita. Seperti itu. The farther away a galaxy is, the faster it is moving away from us.
Nah, untuk contoh terakhir ini dari film ya, teman-teman, karena kita juga bisa belajar bahasa Inggris dari film juga. Itu salah satu cara belajar bahasa Inggris belajar bahasa Inggris saya ya, teman-teman, yaitu dari film seperti itu. Nah, kita dengarkan ini dari film Kung Fu Panda ketiga. Kita dengarkan yang dikatakan oleh Master Wei, teman-teman. When will you realize the more you take, the less you have? When will you realize the more you take, the less you have? Nah, tadi Master gue bilang, when will you realize the more you take, the less you have. Kalau diartikan, kapan kau akan sadar semakin banyak yang kamu rebut atau kamu ambil gitu ya, semakin sedikit yang kamu miliki. Seperti itu. When will you realize the more you take, the less you have? Nah, untuk penerapannya di soal structure TOEFL, teman-teman, kurang lebih seperti ini ya. Caranya sama, teman-teman cari dulu predikat di dalam soalnya ya. Jadi kalau ditarik dari depan ke belakang, cari kata kerja sebagai predikat. Nah, setelah koma, teman-teman menemukan ada the more, vitality, and karakter the. Nah, nabrak the lagi. Nah, artinya ini adalah penanda double komparatif. Teman-teman lupakan dulu subjek predikat. Karena yang saya sampaikan tadi, bentuk kalimat double komparatif ini tidak selalu membutuhkan subjek predikat. Alias subjek predikat itu boleh hilang, teman-teman, di bentuk kalimat ini. Ya. Yang harus ada itu adalah gandengannya. Jadi yang harus ada adalah kalau kita menemukan the more setelah koma, maka di depan juga harus ada the more, teman-teman, di sebelum koma. Maka di sini kita carikan the more the juga, ya. Kita cek satu-satu di pilihan ganda. Yang alpha di situ ada the brushwork. Brushwork itu kata benda ya, teman-teman. Artinya adalah teknik penggunaan kuas dalam karya seni lukis kayak gitu. Jadi the brushwork ini kata benda, dia bukan the more the ya, berarti alpha bukan, teman-teman. Kalau yang bravo, the loser, hati-hati. Ini memang the more, teman-teman. Tapi the di sini, ini tuh menjelaskan kata benda brushwork, bukan miliknya more. Nah, di sini loser di sini sama, menjelaskan kata benda brushwork juga. Nah, bagaimana kita bisa tahu itu bukan the more yang kita butuhkan? Karena gini, di soal itu kan setelah the more diikuti kata benda itu nabrak the lagi, alias the more the. Kata benda itu kalau di double komparatif harus jelas, teman-teman. Dikasih the atau teman-temannya the. Ya, nggak boleh langsung kata benda langsung, nggak bisa. Oke. Nah, sedangkan di sini ini langsung kata benda langsung. Ini yang bikin salah ya. Jadi harusnya ada the di sini. Kata bendanya harus jelas. Oke. Jadi harusnya the loser, the brushwork. Harusnya seperti itu. Nah, berarti bravo nggak bisa. Kalau yang Charlie, the loose brushwork is. Nah, nggak ada more-nya di situ. Charlie nggak bisa. Nah, jawabannya adalah yang delta. Di situ ada the loser, the brushwork. Seperti itu. Nah, nanti kalau dibaca, the loser, the brushwork is in Stephenson's landscapes. The more vitality and character, the paintings seem to possess. Kalau diartikan kurang lebih, semakin renggang teknik penggunaan kuas di dalam lukisan lukisan pemandangan karyanya Stevenson, semakin banyak vitalitas dan karakter yang lukisannya tampak miliki. Kalau diartikan seperti itu. Nah, dari contoh tadi mungkin ada yang masih ingin ditanyakan dari teman-teman nih sebelum kita ke latihan buat teman-teman. Silahkan teman-teman kalau ada pertanyaan. Mister tanya Mister. Boleh, Miss, silahkan. Itu kan biasanya di nomor 1 sampai 15 tuh dia tuh kan biasanya hitungannya conjunction subject verb gitu kan. Dihitung Betul. CSP gitu kan, Mister. That's Berarti right. untuk double apa namanya udah? Komparatif ya yang if, bab kelima ini. Ya, the more itu dia tuh nggak berlaku yang ada conjunction, hitungan conjunction subjek predikat gitu ya, Mister. Betul. Jadi teman-teman sebenarnya bukan nggak berlaku ya, teman, tapi itu nggak terlalu penting. Jadi conjunction subjek predikat itu boleh ada, boleh tidak di dalam bentuk kalimat double komparatif ini. Oke, jadi kalau teman-teman menemukan ada penanda double komparatif, misalnya the more di paling depan ya, misalnya the more the, terus di setelah koma itu harus ada the more the juga, itu yang paling penting. Oke, jadi lupakan dulu subjek predikat sampai teman-teman menemukan kelengkapan dua double komparatif itu. Oke, kalau sudah ketemu baru teman-teman lanjutkan cari yang hilang di subjek predikat itu. Seperti itu, Miss. Oke, Mister. Kemudian yang ini, Mister, yang nomor 16 sampai 40 kan biasanya error analis gitu kan, Mister. That's right. Itu
kalau misalkan di situ ditawarin lah di antara pilihan A, B, C, D gitu, kemudian bentuknya the more expensive misalkan Mister, itu nggak ada the more lagi. Berarti kan yang termasuk yang salah itu yang the more, maksudnya Yang nggak gimana ada sih? lagi. Ya, saya dapat jadi gini. Misalnya ada penanda double komparatif di depan the more, terus setelah koma itu nggak ada the-nya misalnya gitu ya. Cuman more Iya. aja misalnya. Nah, itu bisa nggak? Nah, berarti itu jawabannya. Karena di error analisis atau nomor 16 sampai 40 di struktur bagian kedua ya, teman-teman. Itu kita disuruh mencari yang salah memang. Jadi kalau ada yang tadi misalnya ada penanda double komparatif, terus misalnya setelahnya koma itu kok harusnya double komparatif tapi nggak lengkap double komparatifnya, maka itu yang salah. Itu jawabannya seperti itu. Tapi untuk error analisis nanti kita perdalam di hari ke-9 ya, di chapter 9 maksud saya. Oke, siap Mister. Terima kasih banyak Mister. Alright. Oke, that's good question. Mungkin ada pertanyaan lagi, silakan. Mau tanya, Mister. Boleh, Mister, monggo. Apakah selalu the more itu nanti ketemu dengan the lagi? Jadi Kalau the more the, penanda ya. subjek itu pasti the itu setelahnya the pasti ketemu the lagi gitu ya? Oke, that's good question. Apakah yang setelahnya the more itu harus selalu the? Jawabannya tidak. Jadi boleh the, boleh boleh juga misalnya kepemilikan. Intinya the atau keluarganya the. Sebenarnya ini kita loncat teman-teman. Ini sebenarnya ada bab yang besok kita pelajari mengenai adjektif. Jadi hari besok, hari ke-7. Hari ke-6 ya, mengenai adjektif atau kata sifat. Nah, di kata sifat itu ada the dan teman-temannya the. Misalnya the, an. Kemudian ada kepemilikan, misalnya punyaku itu my, punya kamu itu your, punya mereka itu their, punya kami our, misalnya seperti itu. Nah, itu kepemilikan. Dan yang terakhir itu demonstratif. Contohnya caranya kita bilang itu sama ini dalam bahasa Inggris. Misalnya itu that book. Nah, itu that-nya namanya determiner. Jadi boleh setelahnya the more itu the atau teman-temannya the, nggak harus the, teman-teman. Oke, tapi hati-hati ya. Yang boleh ditambahkan the yang kata yang saya sebutkan tadi namanya determiner tadi the dan teman-temannya itu cuma kata benda. Kata ganti itu nggak boleh dikasih the, teman-teman. Misalnya I, teman-teman nggak akan pernah mendengarkan dalam bahasa Inggris orang bilang the I. Misalnya the you, the he, itu nggak bisa. Jadi kalau misalkan the more setelahnya diikuti kata ganti ya langsung he, jangan pakai the. Seperti itu. Jadi the atau teman-temannya itu hanya berlaku ketika setelahnya hanya kata benda. Di double komparatif ya maksudnya. Jadi misalnya the more apa, the boleh. Misalnya the more apa, itu juga boleh. Seperti itu, Mister. Oke. Berarti kalau tadi semua bukan kata benda tapi kata ganti pertama, kedua itu berarti masih boleh ya? Boleh. Jadi kalau misalkan kata ganti yang kita bandingkan nggak dikasih the nggak apa-apa. Karena malah kalau kita kasih the nanti malah salah, teman-teman. Kata ganti itu bedanya sama kata benda. Kata benda boleh ditambah kata sifat, kata ganti tidak boleh. Seperti itu. Baik, Mister. Alright. Kemudian satu lagi boleh ya? Boleh, boleh. Kalau di awal tadi sepertinya SP ya, SP-nya nggak diperhatikan. Tapi kalau dari contoh ini sepertinya kan masih ada SP-nya itu ya, subjek predikatnya itu. Nah, Alright. ketika kita nanti ketemu dengan soal yang campuran gitu, kira-kira seperti apa? Misalnya membandingkan ini the more sama bukan gitu misalnya. Oke, that's good. Jadi dan itu pasti maksudnya teman-teman kemungkinan besar ya itu pasti menemukan soal yang campuran. Jadi bab yang kita pelajari chapter 1 sampai chapter 10 itu nanti itu adalah basic, teman-teman, atau dasar. Dan nanti ketika teman-teman tes pasti menemukan soal-soal campuran kayak gitu. Makanya saya sarankan dari awal banyakin latihan supaya teman-teman nanti sering ketemu kayak gitu ya. Jadi gini, misalnya teman-teman menemukan soal campuran, tadi kan di awal saya sampaikan kalau subjek predikat itu nggak terlalu penting di soal ini. Sedangkan yang selama ini kita pelajari di dalam kalimat itu yang paling penting itu adalah subjek predikat, ya kan? Nah, caranya sama yang saya jelaskan tadi. Jadi teman-teman tetap cari subjek predikatnya dulu, karena itu yang wajib ada ya teman-teman sebenarnya. Nah, tapi ketika teman-teman mencari subjek predikat menemukan ada penanda bentuk kalimat. Nah, bentuk kalimat di soal struktur TOEFL itu ada 2, teman-teman. Yang pertama adalah inversi. Ada yang masih ingat inversi itu apa, teman-teman? Perbalikan Mister. Perbalikan. That's right, pembalikan subjek predikat menjadi predikat kemudian subjek. That's right. Nah, itu ada 6 penanda.
ketika teman-teman mencari subjek predikat dan nggak ada ya di soal subjek predikat, artinya kita butuh subjek predikat tapi nggak ada. Nah, tapi kok tempatnya misalnya di tengah, maka teman-teman harus cek dulu di sebelumnya itu ada apa gitu. Nah, kalau itu penanda inversi maka cari yang predikat subjek kayak gitu. Nah, untuk bentuk kalimat yang unik kedua itu namanya double komparatif yang hari ini kita pelajari. Walaupun ini nggak keluar di soal struktur di soal TOEFL ITS asli ya, karena saya belum pernah menemukan selama saya tes teman-teman. Double komparatif. Nah, ini caranya gimana cara mengenai? Jadi tetap teman-teman cari subjek predikat dulu. Tapi ketika mencari subjek predikat tiba-tiba menemukan ada the more the, maka lupakan dulu subjek predikat karena prioritas kita ganti, bukan ke subjek predikat tapi ke penanda double komparatif. Maksudnya double komparatifnya kita cek, the more harus ada the more satu lagi. Kayak gitu. Kalau misalnya syaratnya udah ketemu, sudah terpenuhi, ada the more the, setelah koma ada the more the juga, berarti double komparatif sudah lengkap. Baru kita balik lagi ke aturan awal, yaitu mengenai subjek predikat conjunction tadi. Seperti itu, Mister. Baik, terima kasih Mas Oke, Taufik. dapat ya. Oke, nice. Oke, that's good question. Mungkin ada pertanyaan lagi dari teman-teman. Silakan kalau ada pertanyaan. Mister nyambung dari pertanyaan sebelumnya, Mister, dari Boleh. yang tadi. Itu Mister berarti di antara setelah the more itu dia tuh bisa masuk susunan phrase panjang yang ada DOECH gitu ya, Mister. Maksudnya DOECH? Itu kan biasanya ada, Mister, susunan phrase yang panjang itu kan biasanya ada determiner gitu, Mister. Oke. Alright. gitu-gitu. Jadi itu nggak harus nih. Jadi itu nanti itu kita pelajari besok sebenarnya. Tapi gini, ada soal structure TOEFL teman-teman yang menanyakan tentang urutan, word order atau urutan kata. Contohnya gini, misalnya saya mau bilang buku biru yang besar. Nah itu kan ada dua kata sifat untuk menjelaskan satu kata benda yaitu buku. Misalnya biru itu blue sama besar itu big. Yang mana kita harus dulukan? Apakah big-nya dulu ataukah blue-nya dulu? Nah itu kita pelajari besok. Ya tapi di dalam double komparatif ini nggak masalah. Tapi itu nanti bisa yang tadi ditanyakan sebelumnya tadi. Di soal structure TOEFL itu ada kemungkinan besar kita menemukan double case. Jadi dua kasus di satu soal. Bahkan 3 itu juga sering teman-teman. Makanya urutannya diperhatikan. Maksudnya urutannya itu yang kita dari awal pelajari itu sudah saya urutkan. Pertama, cari subjek predikat. Kedua, cek subjek predikat ada berapa. Kalau misalkan cuma satu kita nggak butuh conjunction. Kalau subjek predikat nanti ada lebih dari satu, udah kita carikan yang namanya conjunction atau kata hubung. Kayak gitu. Nah terus ketika cari subjek predikat teman-teman menemukan ada penanda inversi misalnya. Atau ketika teman-teman mencari subjek predikat menemukan penanda double komparatif. Nah itu nanti bentuk kalimatnya harus dirubah kayak gitu. Jadi cari penandanya kayak gitu. Nah nanti seterusnya kita kalau sudah dicek secara kalimat atau sentencing nggak ada masalah. Nah itu baru namanya adalah phrasing. Jadi bagian kalimat misalnya subjek itu kan kata benda teman-teman. Nah kata benda di subjek itu kadang bisa panjang banget. Karena apa? Karena dia dijelaskan dengan kata-kata yang menjelaskan tadi. Itu namanya adalah bab namanya phrasing. Kita pelajari mulai besok. Karena hari ini adalah materi sentencing atau kalimat yang terakhir seperti itu. Jadi double case itu nanti pasti teman-teman akan ketemu di soal structure TOEFL. Nah, tapi urutannya itu sudah saya sampaikan dari awal itu sudah dari yang paling penting nanti ke belakang itu makin nggak penting tapi ada kemungkinan keluar seperti itu, Mas. Gimana? Dapat nggak maksud saya? Halo, tes. Teman-teman, suara saya keluar? Keluar, Mister. Oke. Iya. Oke, berarti dapat ya. Nah, mungkin ada pertanyaan lagi. Silakan sebelum kita sebenarnya untuk bab hari ini tuh gampang banget, teman-teman. Tapi gini, bab yang gampang ini tuh sayangnya ya, ini nggak keluar di soal structure TOEFL yang asli. Maksudnya yang dari ITS asli. Seperti itu. Nah, ini pertimbangan saya kenapa saya kasihkan karena siapa tahu ya, teman-teman. Bukan berarti karena saya belum pernah nemu di soal TOEFL yang asli, ini nggak ada gitu. Karena di soal prediksi itu banyak gitu, sering keluar. Nah, siapa tahu yang prediksi-prediksi atau buku-buku misalnya Longman, misalnya Peterson itu kan yang bikin asli Amerika. Tapi kenapa mereka memasukkan bab ini? Nah mungkin mereka dapat bocoran dari ITS asli kalau
salah satu yang dicakup adalah double komparatif. Dan mungkin kebetulan aja selama saya tes memang belum pernah keluar kayak gitu. Jadi buat jaga-jaga aja. Tapi gampang kok, bab ini sangat gampang teman-teman. Atau kita coba dulu ya, kita cek dulu pemahaman teman-teman ke latihan soal. Siapa tahu nanti kita bisa mendiagnose di mana teman-teman masih bingungnya seperti itu. Jadi dicoba dulu teman-teman, di sini ada satu soal, jangan takut benar ya. Waktunya 30 detik dimulai dari sekarang, silahkan. Oke, 30 seconds over dan saya lihat ada 8 jawaban dari teman-teman. Oke, ada jawaban berbeda ya. That's good. Ada Charlie, ada juga Delta. Mari kita cek bersama antara Charlie atau Delta atau malah justru jawaban yang lain. Kita cek bersama. Seperti biasa cari subjek predikat dulu ya. Jadi tarik dari depan ke belakang. Nah, ketika teman-teman mencari subjek predikat, tiba-tiba menemukan ada the more seperti ini. The more, kemudian nabrak the lagi. Nggak ada predikat setelahnya, kok nabrak the lagi. Nah, artinya ini penanda double komparatif. Lupakan dulu subjek predikat, teman-teman. Oke, kita harus carikan dulu gandengan dari double komparatif ini. Oke, jadi carikan the more satu lagi setelah koma. Nah, setelah koma itu sudah ada the-nya. Jadi kita tinggal carikan more-nya di situ. Ya, jadi more the, carikan more the di situ. Yang alpha ada kata worst, hati-hati teman-teman. Worst yang akhirannya dengan T itu bukan komparatif ya, itu superlatif. Kalau sebelumnya komparatif itu larger itu komparatif ya, maka setelahnya itu juga harus komparatif, bukan superlatif. Alpha bukan. Kalau yang Bravo more bad. Nah, teman-teman masih ingat tadi ya, bad itu nggak bisa kita tambahkan more. Nggak bisa juga pakai R juga nggak bisa dia. Ya, itu kasus spesial kayak gitu. Jadi bad itu untuk bilang lebih buruk, kita pakainya worse yang akhirannya E. Oke, jadi Bravo bukan. Nah, kalau yang Charlie itu worse itu sudah artinya lebih buruk. Itu sudah komparatif. Nggak perlu ditambahkan more lagi, teman-teman. Ini pemborosan. Oke. Nah, jawabannya adalah yang delta. Worse di situ yang E itu ada more-nya di dalam. Jadi bad itu buruk, untuk bilang lebih buruk itu worse. Jadi worse kayak gitu. Jadi jawabannya delta ya. Itu ada the more the. Nah, nanti kalau dibaca, the larger area the map shows, the worse the distortions will be, especially as you move away from the center. Kalau diartikan, semakin besar area yang peta tunjukkan, semakin buruk distorsinya nanti. Terutama ketika kamu bergerak menjauh dari pusat petanya. Seperti itu. Oke, mungkin ada pertanyaan dulu nih dari soal pertama nih. Silahkan kalau ada pertanyaan. Nggak ada ya. Kita lanjut ke nomor 2. Seperti biasa, dicoba dulu, jangan takut salah. Silahkan 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, thumbs up. Oke, ada 8 jawaban ya. Ada alfa, alfa, alfa. Oke, semuanya jawab alfa. Mari kita cek bersama. Seperti biasa, cari predikat dulu. Nah, itu kalau ditarik dari depan ke belakang. Nah, ketika mencari predikat, teman-teman menemukan ada more the, sebenarnya the more the seperti ini. Lupakan dulu subjek predikat. Kita pindah ke double komparatif, karena kita menemukan penanda double komparatif di sini. Oke, the more the. Maka setelah koma juga harus the more juga. Nah, jadi jawabannya alfa, teman-teman. Alright, good job. Jadi nanti kalau dibaca, the lower the stock market falls, the higher the price of gold rises. Kalau diartikan, semakin rendah pasar saham jatuh, semakin tinggi harga emas naik. Seperti itu. Oke, nice. Kita lanjut ke number 3. Dicoba lagi, silahkan. 30 detik dimulai dari sekarang, silahkan.
Oke, thumbs up. Ada 9 jawaban dari teman-teman, yaitu delta, delta, delta. Oke, semuanya menjawab delta. Kita cek. Nah, di situ ada the more the ya, teman-teman, double komparatif. Maka setelah koma kita juga butuh double komparatif. Carikan the more juga, the more the ya. Alpha bukan, jelas salah. Bravo nggak ada the-nya, salah. Yang Charlie nggak ada more-nya, cuma the great aja. Nggak bisa, Charlie salah. Nah, jawabannya adalah yang delta, teman-teman. Di situ ada the more the greater the, itu the more the ya. Oke, jadi jawabannya delta. Nanti kalau dibaca, the greater the population there is in a locality, the greater the need there is for water, transportation, and disposal of refuse. Kalau diartikan, semakin besar populasi yang ada di suatu perkumpulan penduduk gitu ya, semakin besar juga kebutuhan yang ada untuk air, transportasi, dan pengolahan limbah. Seperti itu. Well, that's good. Lanjut ke number 4. Silahkan dicoba dulu. You have 30 seconds starting from now. Silahkan teman-teman. Oke, 30 detik sudah habis, teman-teman. Silahkan jawabannya dikirim di chat ya. Baik, ada jawaban alfa, ada juga delta. Oke, nice. Ada 2 jawaban beda. Kita cek bersama ya, antara alfa atau delta, atau malah justru jawaban yang lain. Kita cek bersama. Seperti biasa cari subjek predikat. Nah, di situ ketika mencari subjek predikat, teman-teman menabrak ada the more the seperti ini. Lupakan dulu subjek predikat. Kita cari dulu gandengannya double komparatif, oke? Setelah koma itu berarti di sini kita butuh the more, right? Nah, cari A, B, C, D yang the more, teman-teman. Yang alpha, stress, itu dia adalah kata benda ya. Jadi jangan tertipu dengan kata less-nya di soal. Less itu memang bentuk dari komparatif dari kata little, sedikit. Nah, untuk bilang lebih sedikit itu less. Nah, untuk bilang semakin sedikit itu the less. Oke, nah sedangkan yang alpha, the stress-nya di situ adalah kata benda, artinya tekanan. Oke, alpha nggak bisa, karena stress itu kata benda, teman-teman, bukan kata sifat ya. Kalau yang bravo nggak ada the-nya, bravo nggak bisa. Charlie nggak ada the-nya juga, Charlie nggak bisa. Nah, jawabannya adalah yang delta, itu the more the, teman-teman. Nah, nanti kalau dibaca, the less the surface of the ground yields to the weight of the body of a runner, the greater the stress to the body. Oke, itu kalau diartikan. Semakin sedikit permukaan tanah menumpu gitu ya, atau menahan beban dari tubuh seorang pelari, semakin besar tekanan terhadap tubuh tersebut. Seperti itu. Nah, jadi jawabannya delta, teman-teman. Oke, kita coba lagi ke nomor berikutnya, nomor 5. Silahkan teman-teman. You have 30 seconds from now. Silahkan. Oke, thumbs up. Dan ada 8 jawaban dari teman-teman. Ada 9 jawaban, yaitu bravo, 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 bravo. Ada juga, oke semuanya, ada juga alpha ya. Alpha atau bravo, kita cek bersama teman-teman. Seperti biasa cari predikat dulu. Di situ ada, nah ketika mencari subjek predikat, teman-teman menemukan the more, maka carikan gandengannya. Nah setelah koma sudah ada the more juga. The more slowly, teman-teman. Nah kalau slowly itu karena dia li-nya itu bukan bawaan ya, li itu tambahan teman-teman. Dari kata slow, ditambahkan li karena tambahan dia nggak bisa tambahkan r, makanya pakainya more. More slowly seperti itu. Nah artinya double komparatif sudah lengkap, cuman gini, kalau kita lihat di pilihan ganda itu semuanya kata benda teman-teman. Kata benda yang bisa dibandingkan oleh double komparatif itu harus jelas. Nah yang saya sampaikan tadi, supaya benda itu jelas, sebelumnya harus dikasih the atau teman-temannya the. Nah di pilihan ganda, kata benda yang ditambahkan dengan the atau teman-temannya the itu cuma satu, yaitu yang alpha. Ya sudah, berarti jawabannya yang alpha teman-teman.
Oke. Nah, nanti kalau dibaca, the lower the level of lighting in a room, the more slowly our eyes focus. Kalau diartikan, semakin rendah tingkat pencahayaan di suatu ruangan, semakin pelan mata kita fokus. Seperti itu. Oke, next. Number 6. Dicoba lagi. Waktunya 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, 30 detik sudah habis. Waktunya habis. Dan ada jawaban bravo dari teman-teman. Bravo, bravo. Oke, semuanya menjawab bravo ya. Mari kita cek. Di situ ada predikat stage, teman-teman. Artinya menyatakan ya, stage di sini. Kalau statement itu kata bendanya, artinya pernyataan. Nah, ini kata kerjanya, state itu artinya menyatakan di sini. Subjeknya adalah Hubble's Law, hukum Hubble. Jadi ada subjek, ada juga predikat. Nah, setelahnya predikat itu teman-teman menemukan ada conjunction that. Maka setelahnya kan harusnya itu ada subjek predikat. Harusnya ya. Kenapa saya bilang harusnya? Karena setelahnya yang harusnya subjek predikat itu, dia ketabrak dengan penanda double komparatif, yaitu the greater the. Oke, maka carikan gandengannya teman-teman. Ya, setelah koma itu harus ada the more juga. Nah, jadi jawabannya adalah yang bravo. Nah, nanti kalau dibaca, Hubble's law states that the greater the distance between any two galaxies, the greater is the relative speed of separation. Kalau diartikan, hukum Hubble menyatakan bahwa semakin besar jarak antara dua galaksi manapun, semakin besar juga tingkat percepatan relatif mereka. Seperti itu. Alright, let's go on to the Tanya last Ustaz, boleh? question. Oh ya, silahkan Mister, boleh. Saya Ya, interupsi dulu. gimana? Nih ya, Nggak apa-apa. yang the more the yang kedua itu sepertinya tidak ada the lagi atau benda, apa kata benda ya. Jadi soalnya kayak subjek berdiri sendiri gitu. Oke, that's right. That's good question. Jadi gini, benda itu boleh ada, boleh tidak. Contohnya gini, masih ingat nggak tadi caranya bilang semakin cepat, semakin baik. Itu yang paling sederhana. Bahasa Inggrisnya gimana? Semakin cepat, semakin baik. Masih ingat? Nggak apa-apa, jangan takut salah. Dicoba dulu. Semakin cepat, semakin baik. Tadi bahasa Inggrisnya gimana? The The faster. sooner the better. Oke, iya. boleh pakai soon, boleh. Pakai the faster, nggak apa-apa. It's okay. Jadi the sooner, yang tadi ya, misalnya kalau pakai contoh saya tadi, the sooner, the better. Nah, ini contoh kalimat yang paling sederhana dari double komparatif. Setelahnya the sooner langsung koma diikuti the more lagi. Nah, itu nggak apa-apa. Jadi setelahnya the more setelahnya the more itu kalau mau diikuti kata benda baru dikasih the atau teman-temannya. Tapi kalau nggak ada kata bendanya ya sudah, nggak apa-apa teman-teman. Jangan dikasih the juga. Karena kalau ada the nanti malah salah. Setelahnya the itu harus kata benda dulu teman-teman. Nggak boleh dia nabrak is, itu nggak boleh. Kayak gitu. Jadi malah justru kalau is itu dihilangkan nggak apa-apa. Predikat ini dihilangkan nggak apa-apa. Jadinya nanti the greater the relative speed of separation. Itu nggak apa-apa. Karena yang saya bilang tadi, penanda double komparatif, kalimat double komparatif itu boleh ada subjeknya, boleh juga nggak ada subjek predikatnya. Seperti itu, Mister. Kalau ini ada predikatnya, Mister ya? Boleh, ada predikatnya nggak apa-apa, Di situ. nggak ada subjeknya juga nggak apa-apa gitu. Jadi memang unik bentuk Iya, iya. double komparatif ini memang agak sedikit unik kayak gitu. Iya. Tadi saya nyarinya the greater, cari subjek lagi gitu ya. Kok di sini malah ada predikat di depannya gitu. Betul. Jadi tiba-tiba ada is. Sebelumnya kan nggak ada kata benda tuh. Iya, Tiba-tiba betul. langsung ada is kayak gitu. Jadi nggak apa-apa. Jadi bentuk memang ini keunikan dari double komparatif. Subjek predikat itu nggak harus ada. Seperti kalau ada Oke. juga nggak apa-apa. Nggak ada juga nggak apa-apa. Kayak gitu. Oke. Baik, terima Dapat kasih, ya. Mister. Jadi sebenarnya Oke. babnya itu gampang untuk double komparatif, teman-teman. Tapi yang kadang bikin kita bingung karena double komparatif ini kadang menyalahi gitu. Kadang menyalahi yang sudah selama ini kita pelajari. Jadi teman-teman nggak perlu bingung. Pokoknya kalau double komparatif itu, kalau setelahnya mau diikuti kata benda itu harus jelas. Kasih the atau teman-temannya the sebelum kata benda itu. Tapi misalkan kalau kata benda, kalau nggak ada kata bendanya, ya sudah jangan dikasih the, teman-teman. Kayak gitu ya. Berarti Oke, kalau misalnya yang
depan itu ada the more gitu ya. Kemudian ada subjek predikat, setelahnya ada pasangannya the more lagi. Katakanlah enggak ada apapun di belakangnya juga nggak apa-apa berarti, Ustaz. It's okay. Asalkan ada the more gitu. Iya, betul. Betul. Jadi nggak Ada apa-apa. pasangannya gitu maksudnya. Nggak apa-apa. Jadi setelahnya the more yang pertama atau yang kedua itu ada pasangannya, yang satunya nggak ada nggak apa-apa, teman-teman. Oke. Jadi nggak itu keunikan dari double komparatif. Bentuknya tidak harus stick atau apa ya? Stick itu harus sama Kaku. dengan yang selama ini ya harus kaku gitu, harus sama dengan yang selama ini kita pelajari, nggak seperti itu. Memang ini bentuk kalimatnya agak langka ya. Tapi nggak pernah keluar kok. Kalau teman-teman ngambil tes TOEFL yang asli dari ITS, bukan nggak pernah, belum pernah keluar kayak gitu. Oke, terima kasih Mr. Min. Mister, Alright. but itu menyalahi ini ya, Mister. Apa susunan komponen dari Kalimat. subjek kan? Betul. Iya, biasanya kan bentuk non Gimana? gitu kan. Biasanya kan adjektif barulah non gitu kan. Itu kan adjektif berdiri sendiri, tapi posisinya subjek. Berarti bisa Betul. menyalahi itu, Mister. That's right. Nah, itu salah satunya juga. Harusnya the itu kan setelahnya butuh kata benda, teman-teman. Nah, tapi di sini the-nya itu cuma diikuti more sama adjektif aja atau kata sifat aja. Terus ketemu the lagi. Nah, itu keunikan dari double komparatif ini juga. Yang saya bilang menyalahi aturan dari beberapa hukum grammar ya atau hukum yang selama ini kita pelajari. Kayak gitu. Betul. Jadi Mister, ini gimana? ya berarti kan ini ya, Mister. Pastikan setelah the more, bentuk the more yang komparatif itu nanti nonnya diawali oleh determiner, diawali oleh artikel berupa the, an gitu ya, Boleh. Mister. Atau teman-temannya artikel, Miss. Namanya determiner. Nah, besok kita pelajari buat teman-teman yang mungkin masih asing nih, apa sih determiner, apa sih artikel, besok kita pelajari ya. Itu namanya kata sifat, teman-teman. Intinya the itu dia punya teman-teman, misalnya misalnya an, misalnya kepemilikan, misalnya that atau this. Nah, itu kita pelajari besok. Kayak gitu. Tapi intinya itu tadi. Jadi kalau setelahnya the more mau dikasih kata benda, itu harus jelas kata benda yang tidak dijelaskan oleh more-nya itu. Atau benda yang dibandingkan ya, bukan yang ditempelin itu harus jelas. Ditambahkan the atau teman-temannya the. Tapi kalau kata ganti jangan. Misalnya I, misalnya you, misalnya we, he, she, atau it, itu jangan dikasih the. Karena nggak ada. The he, the she, nggak ada teman-teman. Oke, dapat ya? Oke, kita lanjut ke nomor terakhir. Silahkan dicoba dulu. Waktunya 30 detik dimulai dari sekarang, silahkan. Oke, thumbs up. Silahkan jawabannya dikirim di chat, teman-teman. Oke, ada jawaban delta. Sorry. Delta. Ya, semuanya menjawab delta ya. Kita cek, teman-teman. Seperti biasa cari predikat. Nah, teman-teman ketika mencari predikat menemukan ada the letter e. Ini the more e ya. The more e atau teman-temannya the, seperti itu. Artinya ini double komparatif. Carikan gandengannya setelah koma harus ada the more the juga. Nah, itu setelahnya titik-titik sudah ada more-nya dari kata wavy. Wavy itu bergelombang, teman-teman. Wavier itu lebih bergelombang. Nah, ini supaya jadi semakin bergelombang, kita tambahkan the aja sebelumnya. Nah, satu-satunya di pilihan ganda yang the ya jawabannya delta. Nah, nanti kalau dibaca, the flatter a hair appears under a microscope, the wavier it is. Kalau diartikan, semakin datar sebuah sehelai rambut nampak di bawah mikroskop, semakin bergelombang dia. Seperti itu. Nah, untuk jumlah soalnya memang sedikit ya, teman-teman. Bukan karena saya pelit atau karena waktunya mepet, bukan. Tapi karena memang saya nggak nemukan soal-soal lain selain yang saya temukan ini. Gitu. Jadi mungkin kenapa saya kok susah nemukan? Karena memang soal ini nggak keluar di soal yang asli. Di TOEFL yang asli dari ITS. Jadi saya dapatnya ya dari soal-soal prediksi yang saya rekam seperti itu. Nah, mungkin ada pertanyaan dulu sebelum kita tutup kelasnya. Silahkan kalau ada pertanyaan. Pertanyaan, Sir. Boleh, Mister? Boleh, silahkan. Bukan pertanyaan sih, sebenarnya pernyataan ini.
Iya boleh gimana? Mas? Akhirnya saya berpikir pokoknya nyari yang the aja saya gitu ya. Ini tadi mikirnya gitu. Belakangnya saya nggak lihat yang lain-lainnya, pokoknya cari the gitu Oke. aja. Apakah memang harus di depannya pasti the gitu loh? Nggak ada Kalau yang yang lainnya gitu. kalau yang double komparatif ini Iya. memang depannya harus the, teman-teman. Jadi gini, Oh, ini keunikan penggunaan kata more. More itu artinya lebih, ya kan? More itu nggak boleh kita kasih the. Nah, alasannya kenapa more kok nggak boleh kita kasih the? Kalau misalnya saya bilang gini, rumahku lebih besar dibandingkan rumah kucingku, misalnya gitu. Pertanyaan saya, ada nggak kira-kira nih, kita pakai logika aja. Kira-kira ada nggak rumah lain selain rumah saya yang lebih besar dibandingkan rumah kucingku, teman-teman? ada. Ada ya pastinya. Benda lain misalnya atau rumah lain selain rumah saya pasti ada juga yang lebih besar. Nah, artinya kita nggak boleh pakai the di situ. Karena pemakaian the itu ke kata benda ketika kata benda itu sudah jelas. Nggak ada yang lain selain kata benda yang kita maksud. Misalnya gini, murid itu adalah yang tertinggi di kelas. Nah, kalau saya bilang murid itu adalah yang paling tinggi atau yang tertinggi di dalam kelas. Nah, karena dia yang paling atau yang tertinggi, otomatis nggak ada yang lebih tinggi selain dia di kelas itu maksudnya ya. Nah, berarti kita pakai the di situ, the student. Nggak boleh pakai a student, nggak boleh teman-teman. Oke, karena nggak ada yang lain. Nah, tapi more untuk bilang lebih tadi, misalnya Rita itu lebih tinggi dibandingkan Wawan. Nah, selain Rita pasti ada orang lain yang lebih tinggi dibandingkan Wawan. Nah, karena ada yang lain selain Rita, selain benda yang kita maksud, maka kita nggak boleh pakai the. Karena the itu untuk benda yang sudah definite atau sudah jelas, teman-teman. Nggak ada yang lain selain dia. Kayak gitu, ya. Itu alasan pertama. Nah, kenapa kok di double komparatif ini kok ada the-nya? Padahal katanya tadi more nggak boleh dikasih the. Nah, itu untuk merubah arti. Jadi makanya kalau teman-teman menemukan ada the more, ada the lagi setelahnya, itu anggap kalau dia satu kesatuan. Itu artinya semakin. The fewer itu semakin sedikit. Jadi artinya berubah dia untuk merubah makna kayak gitu. Semakin banyak itu the more. Semakin mahal the more expensive misalnya seperti itu. Tapi kalau mau bilang lebih mahal aja ya more expensive jangan dikasih the teman-teman. Kayak gitu. Berarti hanya berlaku di double komparatif saja ya, Sir ya? That's right. Jadi hati-hati penggunaan the more ya. The more ini keluar ketika ada temannya lain, ada temannya the more lagi di double komparatif maksud saya. Kayak gitu. Karena the more itu memang dipakainya adalah di double komparatif misalnya. Satu lagi boleh, Mister, Sir? Boleh, silakan. Oke, Gimana? saya dulu ya. Oke. Boleh. Sempat tadi melihat yang paling awal ini, Sir. Itu ada match. Bedanya apa ya dengan moral? Yang dicontohnya Match sebelum atau awal. many? Match, Match match, match atau yang many? awal-awal banget. Yang di dalam Eh, kotak ungu itu Bukan. ya? Sebentar. Awal pokoknya, Mister. Oke. Di sini yang di bawah itu? Sebelumnya lagi. Oh, sebelumnya lagi? Ada tadi sempat lihat. Nah itu. Nah ini much bigger. Nah ini kan bukan more. Oke, that's right. Jadi Ini. good. Nah, match-nya di sini ini bukan kata sifat ya, teman-teman. Ini kata keterangan. Artinya sama dengan far, sama kayak far. Tapi far bukannya artinya juga jauh sih. Dia keterangan, Mister. Artinya jauh kayak gitu. Ini boleh kita ganti far itu juga nggak apa-apa. Karena mereka sinonim. Jadi boleh kita bilang Jupiter is far bigger than our planet atau Jupiter is much bigger than our planet. Itu cuma menambahkan aja arti jauh kayak gitu atau banget gitulah. Caranya kita bilang jauh lebih besar banget kayak gitu. Gimana ya? Untuk menekankan aja, menambahkan penekanan gitu, Mister. Kalau dipakai yang lain enggak boleh, sudah. Misalnya kayak tadi apa? Much apa gitu misalnya kayak Much more misalnya. much more atau Nggak apa-apa, much boleh. less gitu atau much apalah Much pokoknya less gitu. boleh. Much less juga nggak apa-apa. Nah, misalnya gini, teman-teman kok ragu atau teman-teman mau ngecek, ada nggak sih much less di dalam bahasa Inggris? Itu teman-teman bisa cek. Cara ngeceknya, ini kalau saya ya teman-teman, misalnya gini, kata Mr. P di bahasa Inggris tuh ada much less. Masa sih kata guru saya dulu tuh nggak boleh much less. Misalnya ya, ini buat contoh aja teman-teman. Itu ada web untuk teman-teman ngecek. Karena belajar itu hati-hati teman. Maksudnya gini, sumber belajar kita itu apalagi dari internet ya, itu hati-hati karena siapa aja bisa ngomong gitu. Dan
itu kita harus cek validasinya, kebenarannya benar apa enggak. Nah, cara ngeceknya, kalau saya itu di halaman web yang namanya Uglis. Ini saya share webnya ya, sebentar. Saya share dulu. Kalau layar teman-teman sudah pindah ke Uglis, tolong saya dikasih tahu teman-teman. Sudah pindah. Sudah ya, oke, thank you. Nah, misalnya kita mau cari much less di dalam bahasa Inggris itu ada nggak sih? Kita cek di sini. Nah, ini saya pause dulu. Nah, itu ada the virus much less likely to mutate. Nah, itu much less ternyata ada dalam bahasa Inggris. Nah, contoh lagi, atau kita dengarkan dulu. Ini bisa kita juga dengarkan pengucapannya, teman-teman. Virus much less likely to mutate. Makes the virus much less likely to mutate. Makes the virus much less likely to mutate. Writing experts were much less confident in the similarity, but And it's much less clear that it is worth a while. Any Ada ya, direction, teman-teman? but with much less efficiency than horizontal. Itu much-nya itu hanya penambahan aja. Jadi itu diganti var juga boleh. Nah, teman-teman misalnya mau membuktikan kata Mr. P much-nya boleh diganti var. Ada nggak sih? Beneran nggak sih gitu ya misalnya? Kita cek aja teman-teman. Nah, ternyata ada. Are far less Most obvious. false analogies you'll come across are far less obvious than those Nah, comparing kayak gitu. Is far less tangible. Is far less tangible than any other. Dan seterusnya. Jadi apa namanya? Itu kelas katanya namanya adalah keterangan, Mister. Much sama kayak far di situ dia adalah keterangan menjelaskan kata sifat setelahnya. Jadi boleh ditambahkan much atau less. Much atau far nggak masalah, hanya untuk menambahkan arti saja. Nah, untuk penggunaan kata keterangan nanti kita pelajari hari ke-7 setelah kita belajar adjektif atau kata sifat. Seperti itu. Gimana, Mister? Apakah sudah menjawab? Kalau ini agak analisis ya. Boleh, Kalau gimana? far atau much more expensive gitu bisa enggak ya? Bisa. Much Bisa more ya? expensive gitu ya. Atau kita cek. Nah, sama. Kalau teman-teman penasaran, karena bagus banget. Jadi gini, kalau teman-teman ada penasaran, jangan dibiarkan cuma penasaran ya. Jadi harus dicek gitu. Misalnya gimana? Far more expensive misalnya gitu Far ya. much more expensive ya. Far more expensive misalnya. Kita enter, kita cari. Nah, ada di situ. Ini ada subtitlenya ya, teman-teman. And clothes were far more expensive than paintings. So if you look at this painting here of Charles I, Kita dengarkan lagi. and clothes were far more expensive than paintings. So if you look at this painting. Kita dengarkan yang lain. Clothing and likely make fabrics far more expensive. All of these Gimana, dapat, Mister? Ya dapat. Oke, dapat ya. Ini Jadi, kayak banget gitu ya berarti ya. nah, untuk menambahkan jauh lebih kayak gitu. Jadi Oh. lebih anu banget gitu. Misalnya lebih mahal banget gitu atau jauh lebih mahal gitu. Itu kita tambahkan far gitu. Kan kalau cuma bilang more expensive itu lebih mahal aja. Tapi kalau misalnya kita mau tambahkan ya jauh gitu, bedanya jauh gitu. Nah, itu kita tambahkan far sebelumnya atau much sebelumnya, it's okay. Jadi nggak apa-apa. Boleh kayak gitu. Dapat ya? Oke, terima kasih Mas. Alright, that's good question. Gimana Miss? Tadi seperti ada yang bertanya lagi, silakan. Itu Mister yang kata benda yang setelahnya the more itu kan ada tuh beberapa yang dia tuh kata benda yang tidak bisa nerima artikel gitu, apa ya namanya aku lupa, yang countable noun apaan countable noun, kemudian yang nggak boleh ditambahin s gitu, waters itu itu masuk di apa ya Mister? Soalnya Oke, good. iya aku belum itu Mister, belum masuk kelas phrase kan. Biasanya teman-teman tuh masuk kelas phrase. Nah, boleh nggak kita bahas besok, Gus? Karena itu bab kita besok gitu. Karena nanti kembang terus. Setelah kita belajar itu nanti akan lari ke adverb juga. Karena nyambung kayak gitu. Tapi itu bab kita besok. Itu bab kita besok. Memang caranya gini. Beberapa kata benda itu nggak bisa kita tambah atau an, teman-teman. Kita nggak bisa atau sebelumnya gini. Saya mau tanya ke Miss dulu. Tahu nggak Miss artinya atau an itu apa? Sebuah Mister, satu. Nah, misalnya sebuah dan dia satu. Boleh nggak kita bilang sebuah air? Sebuah udara, bisa nggak dalam bahasa Indonesia aja? Iya nggak bisa Mister. Nggak bisa kan? Nah, dalam bahasa Inggris juga sama, teman-teman. Ketika air atau udara atau minyak misalnya, atau misalnya apa lagi yang nggak bisa dihitung, pokoknya kata benda yang nggak bisa dihitung itu kita nggak bisa tambahkan sebuah, ya. Tapi hati-hati dengan the itu artinya itu, teman-teman. Semua jenis kata benda kecuali nama ya, misalnya Priski itu nggak bisa ditambahkan the. Oke, karena dia udah jelas banget, udah nggak ada yang lain
di nama gitu. Nah, yang punya nama Prisky yang saya maksud ya cuman itu misalnya gitu. Itu nggak bisa ditambah the itu hanya untuk kata benda konkret. Maksudnya bukan kata benda konkret, maksud saya kata benda umum, common noun, bukan proper noun. Proper noun itu nama, teman-teman. Ya, kalau nama nggak boleh pakai the, tapi selain nama, semua kata benda boleh pakai the. Nah, itu kita bahas pelajari besok. Di bab namanya adjektif atau kata sifat. Seperti itu, Mas. Oke, siap, Mister. Terima kasih banyak, Oke, Mister. dapat ya. Oke, mohon maaf. Jadi, belum bisa saya jawab hari ini, tapi besok saya bahas. Gitu. Nah, tapi mungkin ada pertanyaan lagi dari teman-teman, silahkan. Terakhir, Mister. Boleh, silahkan. Nah, Nggak apa-apa, terus ini. oke. Dari yang terlihat di layar ini, bedanya ketiga kalimat itu apa ya, Mister? Oke, jadi secara arti boleh. Semakin ke bawah, semakin formal. Bedanya hanya di situ. Secara arti 3 kalimat ini secara grammar benar. Nah, Jupiter is much bigger than our planet. Jupiter is much bigger than our planet is. Dan yang terakhir, Jupiter is much bigger than is our planet, itu hanya bentuknya aja yang beda. Secara mana boleh. Nah, maksudnya secara mana tiga-tiganya benar ya. Bedanya semakin ke bawah ini semakin formal. Kalau yang atas itu paling paling biasa, paling umum, paling paling santai gitu. Semakin ke bawah misalnya yang kedua ini agak sedikit terdengar formal, atau kita nyebutnya apa ya? Formal itu resmi gitu atau sopan gitu, lebih sopan. Nah, yang terakhir ini kita terdengar lebih akademik, teman-teman. Jadi beda ya, kalau sopan itu misalnya sama dengan orang tua kita, atau misalnya sama dengan orang tua yang kita hormati misalnya di sana ya. Tapi kalau yang bawah itu biasanya kita pakai untuk ke lingkungan pendidikan, lingkungan akademik. Misalnya teman-teman ke dosen, misalnya teman-teman itu dosen ke mahasiswanya. Nah, itu ketika untuk menciptakan suasana akademik, nah itu bahasa itu ada penggunaannya, teman-teman. Kayak gitu. Nah, bahasa Inggris, bahasa Indonesia sebenarnya sama sih. Kayak gitu. Jadi secara bentuk aja bedanya. Seperti itu, Mister. Agak Gimana? bingung itu yang nomor 2, Mister. Kenapa Itu bingungnya? kalau nomor 1 kan saya nganggapnya itu kan hanya satu kalimat utuh gitu ya. Betul. Kalau nomor 2 itu soalnya kayak ada 2 SP di situ. That's right. Karena dan itu kalau dicek di kamus, dia bisa jadi conjunction juga. Betul. Oh. Jadi yang atas itu than-nya sebagai preposition, yang bawah itu sebagai conjunction. Ada 2. Bahkan yang paling bawah itu setelahnya than itu diinversi. Ini bab kita keempat mengenai inversi kemarin. Salah satu penandanya, penanda keempat adalah more than. Setelahnya than itu boleh predikat dulu baru subjek. Seperti itu, Mister. Berarti struktur ini ada 3 berarti maksudnya. Gimana tuh maksudnya? Maksudnya pertama kan satu kalimat aja nih. Yang kedua kan ada conjunction-nya. Betul. Yang ketiga ini inversi. Berarti sudah ada 3 perbedaan di situ secara strukturnya ya. Betul. Tapi ketiganya boleh kok. Ketiganya benar. Oh. Bedanya yang atas tadi adalah kalimat sederhana, maksudnya subjek Sederhana, predikat ya. cuma satu, simple sentence. Yang bawah ini adalah kalimat majemuk bertingkat, ya. Ini dianggap bertingkat. Yang bawah sendiri juga bertingkat, cuman dengan bentuk kalimat yang unik, yaitu inversi. Kayak gitu. Lebih formal gitu aja. Baik. Baik, terima kasih Mr. B. Alright, that's good. Mungkin ada pertanyaan lagi, silahkan. Itu kalau misalkan di multiple choice gimana cara bedakan, Mister, yang antara nomor 2 dengan nomor 3 yang ketika dia tuh pola lengkap subjek verb dengan yang pola dibalik verb subjek gitu, Mister? Oke, that's good question juga. Jadi gimana kita bisa tahu nih jawabannya yang mana ketika teman-teman di ABCD misalnya nih ketemu sama ini, misalnya titik-titiknya setelah then ya. Kemudian teman-teman menemukan ada yang misalnya alpha itu cuma kata benda aja. Yang bravo itu ada kata benda sama predikat, subjek predikat kan boleh juga setelahnya then. Ada juga di pilihan yang terakhir itu diinversi. Nah, teman-teman pilih yang jangan pakai predikat. Ini sudah pasti benar, teman-teman. Oke. Nah, kenapa yang bawah ini kok bisa salah? Karena predikatnya ini setelahnya then itu harus menyesuaikan dengan predikat sebelumnya then. Oke, maksudnya gimana? Kalau predikat sebelumnya then itu pakai to be, maka setelahnya then itu juga harus pakai to be, teman-teman. Tapi kalau misalnya sebelumnya sebelumnya then itu predikatnya bukan to be, misalnya ya.
maka predikatnya setelahnya then itu juga nggak boleh pakai to be, kayak gitu. Nah biasanya kalau teman-teman menemukan ada pilihan ganda lebih dari satu, misalnya ada kata benda aja, kata benda subjek, kata bendanya sebagai subjek terus diikuti predikat atau diinversi, itu biasanya yang salah adalah di predikatnya. Itu cuma buat distraction atau pengecoh, seperti itu. Tapi kalau yang atas itu udah pasti benar setelahnya then itu kalau cuma diikuti kata benda yang dibandingkan itu boleh teman-teman. Gitu, dapat ya? Atau masih bingung maksud saya? Iya, Mister, udah ngerti, Mister. Oke, dapat ya. Alright. Mungkin ada pertanyaan lagi, silahkan. Untuk soal ini memang paling sedikit ya, teman-teman. Jadi mohon maaf untuk pembahasannya juga itu sedikit banget. Latihan soal yang saya kasih di Google Drive itu juga sedikit banget. Dan itu pun bahkan beberapa juga mengulang. Tapi mungkin nanti untuk ke belakang mungkin saya kembangkan, saya buat soal-soal sendiri dari versi saya gitu ya. Karena sering ngajar seperti ini akhirnya lama-lama saya dapat polanya gitu. Jadi kalau seumpama bikin sendiri itu insya Allah bisa. Tapi berproses pelan-pelan gitu maksudnya. Gimana? Gak ada pertanyaan lagi? Kalau nggak ada kita tutup ya. Atau nanti ketika teman-teman latihan menemukan ada kesulitan apapun, silahkan japri saya. Nanti saya bantu lewat WhatsApp. Oke? Baik, thank you so much for having me today guys. I'll see you again next time. Dan see you. The last I say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And good night. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Mr. P. Okay, you're welcome guys.